acara pun pakai ini nanti. Toko pakai ini. Mana letaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah maghrib yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebentar tadi kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Selanjutnya salawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa, setiap Selasa malam kita mengadakan wirid pengajian kita yang insyaallah pada malam ini akan diberikan oleh ustaz kita, Ustaz Ahmad Syed Lubis SSI. Beliau adalah imam kita. Sebentar tadi beliau bilangkan ya akan disampaikan oleh imam kita. Jadi seharusnya haji yang bilangkan tadi itu. Untuk share info aja bahwa di masjid kita Naba ini sudah ada An-Naba Dakwah. Silakan subscribe. Nah, jadi itu bisa akan link nanti. Itu approve-nya Pak Haji Andi Razul. Jadi insyaallah kita akan bisa melangsungkan lagi dan juga merangkaikan lagi apa-apa yang telah kita wirid di Masjid An-Naba ini. Bapak jemaah, mari kita buka wirid kita pada malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada ustaz kita persilakan. Tadi kan ustaz kita dibilang. Ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wa jalla. Hadis rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Allah masih istiqomahkan kita. Semoga ini berkelanjutan. Ya, kita senantiasa ringan melangkahkan kaki menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Seterusnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah,
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh protokol kita tadi. Di An-Naba ini sudah ada channel YouTube An-Naba Dakwah. Silahkan Bapak Ibu tonton, buka, like, share, subscribe, and comment. Ya, jangan kita saja, sampaikan kepada keluarga, anak-anak, sanak family, kirim di grup-grup kita Bapak Ibu. Kalau seandainya kita share semua di grup-grup kita, ini luar biasa. Cepat nanti naik rating An-Naba Dakwah, dan masyarakat umum pun bisa melihat aktivitas dakwah kita di sini, dan ini bisa menjadi sedekah, ya, pahala jariah bagi kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gunakan Android kita itu untuk mencari pahala jariah. Semakin banyak kita share, maka semakin banyak orang melihat, dan kita juga dapat bahagian dari itu. Walaupun bukan kita yang ceramah. Apalagi yang ceramah lebih banyak dia dapat, kan? Nah, ini silakan Bapak Ibu, ini kesempatan kita, ya. Insyaallah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema kajian kita masih seputar Tibbun Nabawi, ya. Tibbun Nabawi ini sudah kita bahas kulit-kulitnya dulu, dan juga sudah ada materi-materi kita sampaikan bahwasanya Tibbun Nabawi ini adalah pengobatan, cara untuk menjaga kesehatan, dan cara-cara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan apa-apa yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya. Jadi karena akhir zaman ini Bapak Ibu banyak pengobatan-pengobatan, ya, yang sudah jauh melenceng, banyak sekali, ya. Banyak pengobatan-pengobatan yang katanya menyembuhkan segala macam penyakit, dan ternyata ujung-ujungnya syirik. Banyak kasus-kasus kita temukan di lapangan, ya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka syiar-syiar Tibbun Nabawi harus kita gencarkan. Ya, bagaimana umat ini ketika mereka sakit parah, apapun solusi yang ditawarkan biasanya mereka akan manut. Betul tidak Bapak Ibu? Dia akan melampaui batas-batas syariat. Yang penting saya sembuh, yang penting saya sehat, ya. Maka ini perlu kita sampaikan, ya, siapapun kita Bapak Ibu. Itu makanya channel ini penting untuk kita share. Nanti kita akan membahas di sini tentang Tibbun Nabawi. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya banyak resep, punya banyak cara, ya, untuk menjaga dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kitanya kadang-kadang apa istilahnya, tidak mau melihat, tidak mau melirik, tidak mau menggali, dan tidak mau mendalami. Padahal kitab-kitab para ulama tentang Tibbun Nabawi, tentang pengobatan ini sangat banyak Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah, kitab-kitab klasik tentang pengobatan seperti Ibnu Sina itu luar biasa dahsyat Ibu Bapak, ya. Dan bahkan orang-orang barat itu merujuk ke sana. Ya. Avicenna itu salah, Ibnu Sina itu ilmuwan muslim, ya. Masalah herbal, ya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita yang sudah diadopsi oleh orang-orang barat, mereka ambil ilmunya, ya. Dan kita masih memakai, ya, konsep konvensional. Nah, ini perlu jadi bahan renungan bagi kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam konsep Tibbun Nabawi yang sudah kita sampaikan, ada 3 metode Bapak Ibu, ya. Ada 3 teori pengobatan. Yang pertama, melakukan pengobatan dengan obat-obatan alami, herbal. Jelas barangnya sejenis tumbuhan, buah-buahan, batang, akar, daun, ataupun apa jenisnya, itu kita konsumsi,
kita rebus ya, kemudian kita minum ya, atau kita makan dan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ini teori dengan mengkonsumsi obat-obatan alamiah, herbal. Ya. Dan ternyata kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita sudah pusing ke sana kemari, udah jauh-jauh berobat, ternyata di dapur kita ada obatnya. Di dapur tempat bumbu-bumbu itu banyak rupanya obat di situ, Bapak Ibu. Banyak obat di situ. Kita sangka itu hanya untuk bumbu gulai kan? Nah, rupanya dahsyat. Contoh Bapak Ibu ya, ada yang perlu meleleh air dari hidungnya. Berobat ke sana kemari, tak ketemu juga. Yang perlu tetap jalan terus. Di dapur ada. Apa itu? Bawang merah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya pengalaman tuh. Ya, bawang merah tuh kalau udah agak meler ya, agak meleleh, nah, ambil bawang merah tuh agak 10 siung kan? Nah, kunyah. Nah, kalau bakso awak digatok ya. Sambil makan nasi gatok itu, lama tuh. Nah, besoknya tengoklah. Hilang Bapak Ibu. Dia akan menggumpal dan keluar. Nah, padahal pilek ini kan apa istilah? Menyusahkan kita Bapak Ibu. Mau sholat kita kan, meler dia, ya kan? Keluar dia. Nah, ternyata obatnya ada di dapur kita. Nah, ini termasuk dalam konsep Tibbun Nabawi, herbal alamiah. Ya. Alamiah. Nah, ini yang pertama. Banyak lagi ya herbal nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, dengan obat-obatan ilahiyah. Nah, satu apa tadi Bapak Ibu? Alamiah. Nah, dari alam gitu ya. Yang kedua, ilahiyah. Apa ini ilahiyah ini Bapak Ibu? Pengobatan, resep itu yang langsung turun dari Allah. Allah yang suruh, Allah yang kasih. Apa contohnya? Rata-rata mudah kita lakukan. Ini contoh Bapak Ibu ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini obat dari Allah ini. Dan kami turunkan Al-Qur'an kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'. Ya. Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Dan juga sebagai rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang yakin. Ini ilahiyah ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar, berarti itu kategori ilahiyah. Apalagi yang di dalam Al-Quran kita lihat ada madu. Ya. Madu termasuk pengobatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam surah An-Nahl. Ya. An-Nahl jelas bahwasanya madu adalah obat segala macam penyakit bagi manusia. Nah, ini luar biasa ini. Jadi apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis ya, banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan madu. Permasalahan lambung ya, terutama ini sangat ampuh dengan mengkonsumsi madu. Nah, Mbak Acar mencari madunya Pak Ustadz, nah jantannya Pak Ustadz nih. Hah? Yang mudahnya cari jamaah-jamaah kita yang punya link. Ya, kemarin ada di grup An-Naba itu share tentang madu. Nah, cari itu. Siapa kemarin yang share madu Bapak Ibu? Nah, Ustadz Mudo. Nah, cari. Ya. Itu termasuk pengobatan ilahiyah. Ada rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian ada juga yang langsung direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul ini pengetahuannya tentu dari Allah. Apa contohnya Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis, ma marartu lailata usriya bi bimalain illal malaika qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ini yang contoh ilahiyah ya Bapak Ibu ya. Jadi pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bertemu dengan kelompok para malaikat, qalu, mereka berkata, para malaikat ini berkata kepada Rasul, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu berbekam, perintahkan umatmu berbekam, perintahkan umatmu berbekam. Setiap bertemu dengan kelompok malaikat, Rasul selalu dipesankan seperti itu. Pertanyaannya, malaikat kira-kira dari mana tahu Bapak Ibu? Siapa yang ngasih tahu malaikat nih? Allah. Berarti bekam itu adalah perintah yang disampaikan oleh malaikat yang sumbernya dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi disampaikan kepada sahabat, diamalkan oleh para sahabat dan juga ulama-ulama kita. Sampai sekarang. Ini dahsyat Bapak Ibu, ya. Jadi yang masih ilahiyah. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penggabungan dari kedua jenis alamiah dan ilahiyah tadi. Ya, ini contoh. Ini kira-kira kalau kita minum air alamiah atau ilahiyah? Alamiah ya. Nah, air ini ketika kita doakan, jadi pengobatan yang ketiga antara alamiah dengan ilahiyah. Sudah kita doakan, sudah kita bacakan ayat, sudah kita ruqyahkan, maka ini berubah, bukan lagi menjadi air biasa, tetapi air yang sudah berisi energi, yang sudah didoakan, ya, sudah diruqyahkan, maka air inilah yang akan menjadi obat. Tapi kalau air putih biasa itu masih bersifat alamiah. Tapi ketika digabungkan, dikombinasi dengan doa, dikombinasi dengan bacaan-bacaan, dengan zikir-zikir, maka insya Allah akan memberikan pengaruh yang dahsyat. Air, ada air ruqyah. Kemudian ada madu ruqyah. Nah, artinya apa? Sudah dikombinasikan. Minyak zaitun, minyak apa lagi? Minyak bidara, ya, yang sudah diruqyah. Artinya penggabungan, ya, dari kedua teori tadi, ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lihat, kita gali di dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi. Apapun masalah kita, ada solusinya di dalam Islam. Persoalan sekarang jarang guru-guru kita, ulama-ulama kita mensosialisasikan ini. Bisa jadi mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, ya, sehingga mereka hanya fokus di permasalahan barangkali fikih, ya, dan yang lain. Di Tibbun Nabawi ini sangat jarang. Bisa dihitung jari Bapak Ibu, masjid-masjid yang ada di Duri yang mengadakan kajian-kajian Tibbun Nabawi, bisa dikatakan tidak ada. Kecuali An-Naba, ya. Ya, An-Naba, ya. Kemudian Arafah juga ada itu ceramah subuh tentang Tibbun Nabawi, ada juga yang mengisi dari An-Naba juga ke sana. Ya, di An-Naba, di Mushola An-Najah, ya. Ada beberapa sih yang paham itu sudah mulai, ya. Kenapa? Ya. Apa tuh? Covid, ya. Kalau secara Tibbun Nabawi itu dengan apa di atas? Ya. Kayaknya kewalahan. 2 tahun masih Tak tuntas-tuntas, ya. Ya. Nah, itu aja Pak, ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada pertanyaan masalah Covid, ya.
masalah COVID-19. Nah, bagaimana Islam mengatasi? Kalau seandainya dia berupa pandemi, wabah, ya, wabah yang memang betul-betul ganas gitu kan, banyak korban bergelimpangan, maka Islam juga punya solusi, punya cara. Karantina itu termasuk cara, termasuk solusi. Jika ada suatu wabah di suatu tempat, jangan kalian masuk, dan yang di tempat itu jangan keluar. Ini kan sebenarnya sudah diterapkan. Kalau betul-betul wabah. Pertanyaan sekarang, apakah ini betul-betul wabah atau di wabah-wabahkan? Wallahu alam. Ya. Nah, ini masih juga jadi apa istilahnya? Polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini nggak usah kita bahas, solusi aja yang kita bahas aja, Pak ya. Nah, ternyata nanti juga ada solusinya dalam Islam. Apa terapi-terapi yang bisa diterapkan untuk pasien-pasien yang positif COVID? Sabar dulu, Pak. Ya. Ini kita buka sedikit Bapak Ibu ya. Ada di Solo seorang dokter itu Dokter Ola Prianti namanya. Beliau tugas di Puskesmas Juagae namanya. Di situ tuh beliau ingin mencoba ya mengurangi penggunaan obat-obat kimia dan dia ganti dengan obat-obat herbal. Ya, jadi dia tuh sekarang dia pakai obat kimia itu sekitar 30%. Ya, 70%-nya itu herbal-herbal. Dan ternyata di situ juga ada yang unik Bapak Ibu. Ya, dia menerapkan terapi totok punggung di situ. Nah, jadi pasien-pasien yang datang itu ditotok, ya. Dan beliau bukan menotok semuanya, bukan. Beliau hanya mendeteksi. Dideteksi punggung pasien-pasien itu, ditotok, diperiksa, ditengok apa permasalahannya, kemudian dia suruh di ruangan sebelah. Di ruangan sebelah itu sudah siap terapis-terapis totok punggung yang akan memberikan pelayanan totok punggung. Jadi dengan setelah dia keluar dari tempat dokter Ola, dia bawa kertas. Di kertas itu sudah dituliskan apa keluhannya, apa permasalahannya. Di ruang sebelah itu sudah menunggu terapis-terapis totok punggung. Nah, termasuk pasien-pasien COVID, Dokter Ola ini banyak menangani positif COVID, beliau tangani. Kita kan takut ketemu dengan orang yang positif COVID ya Bapak Ibu. Ya, jangankan ketemu, depan rumahnya takut kita lewat. Alhamdulillah, sampai segitunya gitu. Kalau ada yang positif di daerah itu, yakinlah itu sepi tuh daerah itu. Takut keluar rumah. Kok sampai segitunya? Ya. Nah, hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk terapi totok punggung itu, Pak, itu bisa menuntaskan permasalahan COVID. Ya, banyak. Itu ada kawan kita juga, trainer totok punggung juga di Suriname, ya, di pinggir, beliau juga sering menangani pasien positif COVID dengan totok punggung. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu jangan cemas. Ya, insya Allah Islam ada solusinya. Ya Pak ya. Nah. Ada lagi sambil lanjut Bapak Ibu? Ada yang mau berdiskusi silahkan. Nanti lupa pula kalau terakhir-terakhir kan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada pengobatan alamiah, pengobatan ilahiyah, dan gabungan antara keduanya. Jadi sebenarnya banyak pengobatan-pengobatan ini Bapak Ibu ya. Termasuk sedekah. Sedekah itu termasuk obat Bapak Ibu. Ya. Baca Quran termasuk obat, sedekah termasuk obat, berwudu termasuk obat, bersiwak ya, termasuk metode cara kita menjaga kesehatan kita. Dan itu semua masuk ke dalam ruang lingkup Tibbun Nabawi. Nah, masuk dalam ruang lingkup Tibbun Nabawi. Tinggal kita bagaimana mempelajari dan bagaimana kita mengamalkan ya. Mengamalkan sunnah-sunnah itu. Insyaallah ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada kita singgung sedikit tentang terapi ya, pengobatan. Ini contoh yang pertama Bapak Ibu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini
memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Umar ibn Khattab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa gulamun aswadu, ya, wa gulamun aswadu yaghmizu zuhrahu, ya. Jadi Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sedang diterapi, sedang diobati oleh seorang budak hitam, gulam, seorang budak, gulamun aswadu, budak hitam, ya, suku Badui, pedalaman. Nah, jadi orang pedalaman ini ahli dengan pengobatan ini, ya. Wa gulamun aswadu, jadi budak hitam tadi yaghmizu zuhrahu. Jadi budak hitam tadi melakukan terapi, melakukan pengobatan kepada Nabi, ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan engkau? Sakit apa engkau sampai seperti ini diterapi?" Maka Rasul menjawab, "Tadi kendaraan yang aku tunggangi, ya, itu agak lasak, agak liar gitu ya. Sehingga Nabi itu mengalami punggungnya sakit, ya, pegal-pegal, ya, punggung Nabi pegal-pegal." Kemudian Umar bin Khattab melihat budak hitam tadi melakukan terapi dengan cara menekan di area punggung Nabi, ya. Punggung Nabi ditekan, dilemaskan, ya, dilentur-lenturkan, sehingga sakit yang diderita oleh Nabi, ya, pegal-pegal yang dialami oleh Nabi itu berangsur hilang dengan cara memberikan penekanan, memberikan pelemasan, ya, melenturkan area punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada terapi yang sifatnya menekan, melenturkan, ya, menggetarkan, melemaskan di area punggung, berarti itu termasuk dalam konsep kategori tibun nabawi. Itu termasuk totok punggung tadi, ya. Itu tadi Pak. Dan banyak sekali ya di kitab-kitab tibun nabawi, ya, banyak sekali hadis-hadis ini dicantumkan, dimuat oleh para ulama-ulama kita, ya, yaitu memberikan penekanan, penotokan, penggetaran, pelemasan di area punggung. Kalau kusuk masuk enggak kira-kira Bapak Ibu? Masuk. Ketika di area punggung dilenturkan, ditekan, itu masuk dalam kategori tibun nabawi. Bau urui awak, diurui-uruinya punggung awak, masuk. Alami kan? Ya. Tidak ada unsur, jangan yang ada unsur-unsur magicnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kusuk ini ada juga seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada kemarin suami kawan kecelakaan, patah di bagian pahanya. Pahanya patah. Kemudian dia berobat ke suatu tempat. Katanya di tempat itu bagus, banyak orang yang berobat ke situ sembuh. Nah, apa kata orang itu? Setelah dia ke sana diurut sekali kan, diurut. Nah, kemudian setelah itu yang ngurut tadi berpesan, nanti malam kalau ada yang datang ngurut, tengah malam beku ada yang datang beku tu mengurut kaki apa ko, tengah malam. Siapa kira-kira itu datang tengah malam? Allah alam ya. Memang pas tengah malam ada yang mengurut kakinya, ya. Allah alam siapa yang ngurut. Dan itu Bapak Ibu kira-kira menurut logika kita masuk enggak? Tidak. Ini hati-hati. Ya, banyak kadang-kadang bercampur aduk, ya. Yang kita masukkan dalam konsep ini adalah yang murni, ya. Yang murni, yang alami, tidak ada unsur-unsur dengan jin, tidak ada unsur-unsur magic. Kadang-kadang didatang, ya kan? Ada enggak? Langsung udah bisa berjalan gitu kan? Langsung tegak ya. Entah apa yang dibacanya Allah alam. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ya.
Jadi ketika dia suatu pengobatan alami, ya, kita pun enak. Ya, sebelum diobati disuruh berwuduk dulu, disuruh berdoa dulu, ya kan? Nah, tidak banyak permintaan, tidak banyak syarat-syarat. Nah, kalau berobat ke sini harus bawa ini, bawa itu, macam-macam, ya kan? Kalau yang konsep Tibbun Nabawi itu tidak ribet Bapak Ibu, simpel. Ya. Bahkan saking simpelnya pengobatan Tibbun Nabawi ini, kadang-kadang orang tidak percaya. Apa iyo bisa? Ini contoh tadi Bapak Ibu, masalah totok punggung sangat mudah. Tinggal kita punya jari, tekan punggung kawan, getar-getarkan dah. Ternyata dahsyat pengaruhnya Bapak Ibu. Ya. Efeknya luar biasa. Banyak orang yang tidak yakin, ya, karena belum merasakan. Ya. Kalau orang yang sudah merasakan, luar biasa dahsyat. Ini termasuk dalam kategori Tibbun Nabawi, ya. Insyaallah ya Bapak Ibu ya. Jadi Islam ini banyak punya solusi, ya, banyak terapi-terapinya. Tergantung kita lagi. Yang jelas jangan sampai lari dari konsep, jangan lari kepada syirik, ya, dan jangan menyakiti badan kita. Jangan menyakiti. Ada juga berobat kan, kusuk dia kan, tapi sudah itu badan sakit-sakit, tambah sakit jadinya. Bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Ini hati-hati juga, ya. Jadi pengobatan itu konsep Tibbun Nabawi, dia mudah, ya, murah, simpel, dan tidak bertele-tele, ya. Sehat Islami, sehat alami. Nah, inilah sebenarnya konsep Tibbun Nabawi. Kerokan, apakah masuk Tibbun Nabawi, gitu kan? Wallahu alam kerokan, ya. Kalau di kerokan itu pakai logam, itu kan logam kan kita nggak tahu apakah dia bersih. Terus yang kedua, dia ditekan kemudian geser kan, itu akan merusak kulit kita, struktur kulit kita akan rusak. Satu, yang kedua bisa jadi infeksi nanti kan. Kalau mau kerokan pakai ini aja Bapak, pakai bawang merah bisa, bawang putih bisa. Kerok pakai itu. Kalau pakai logam jangan, ya. Dan dengan jari bisa juga, kerok pakai jari. Nah, itu sama dengan kusuk, insyaallah, ya. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi kita tadi sakit punggung, pegal-pegal punggungnya, dikarenakan kendaraan yang ditungganginya agak liar, maka beliau langsung memanggil orang Badui, ya, untuk memberikan terapi. Terapinya itu dengan memberikan penekanan, memberikan penggetaran di area punggung, sehingga punggung Nabi lentur, capeknya hilang, pegalnya hilang. Dan ini dibuktikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah totok punggung. Ya Pak, enak enggak? Enak kan? Enak. Dan kemarin kita adakan pelatihan, alhamdulillah di masjid kita ada beberapa terapis yang sedang belajar, ada Pak Ambo, ya, Adit, ini sudah belajar ini, dan sudah punya sertifikat. Dan mereka ini butuh sedekah totok punggung. Jadi Bapak Ibu kalau mau totok punggung, ibu-ibu sama orang rumah, ya. Silakan Bapak-bapak sama Pak Ambo udah bisa nih, ya Pak ya. Adit satu, ya. Silakan. Tes dulu kan. Dites. Dan ini untuk mengasah, ya, ini. Mana tahu nanti ada di antara kita Bapak Ibu berminat mempelajarinya. Kami siap, ya. Siap kita berbagi ilmu. Boleh kita adakan pelatihannya, silakan. Mau pribadi, mau sama-sama juga silakan. Mau bersertifikat silakan, mau ilmunya aja silakan. Insyaallah kita siap berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu, ya. Yang penting kasih tahu, ayo Ustaz, ayo. Ya, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Oh, ada kawan belajar tutup punggung, dikasih duit tak mau. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya setelah pelatihan itu kan, ini anjuran dari Yayasan Totok Punggung itu setelah pelatihan sedekah dulu 50 punggung.
Nah, yang namanya sedekah ya gratis. Tapi kalau yang ditoto itu memaksa harus diterima, halal. Ya, ya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, nah, silakan. Ya, apakah bisa dengan totok punggung? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Jika kita punya permasalahan dengan telinga, ya, telinga apakah bisa dengan totok punggung? Nah, insya Allah bisa. Ya, bahkan ada kemarin ini Bapak Ibu di daerah mana ini? Teluk Kuantan kalau tidak salah. Pelalawan. Ada seorang remaji putri, ya, perempuan itu umur sekitar 25, matanya ini Bapak Ibu kecil sebelah, kelopaknya ini kecil sebelah, sehingga otomatis akan merusak penampilan, ya. Nah ternyata kenapa matanya bermasalah seperti itu? Ada saraf-saraf yang mengarah ke matanya itu bermasalah, ada sumbatan, ya, alirannya itu tidak lancar sehingga oksigen dan darah, zat-zat gizi itu tidak masuk ke area ini, bagian matanya, dan penglihatannya pun berkurang. Nah ternyata setelah ditotok, bukan matanya yang ditotok Bapak Ibu ya, bukan matanya yang ditotok, tetapi yang ditotok adalah di bagian ini, dekat belikat sama tengkuknya ini, ya, di tengkuk itu ditotok, kemudian di kiri kanan tulang punggung, dan ternyata cukup sekali totok Bapak Ibu kembali terbuka, padahal matanya itu sudah bertahun-tahun mengecil kelopaknya itu, ya, sehingga setelah selesai ditotok terkejut dia, bersyukur dia Pak Ibu, udah nampak lagi aura kecantikannya tadi. Ya, itu mata. Dan telinga otomatis ya Bapak Ibu, saraf persarapannya itu di punggung pusat, ya, akar saraf, semua persarapan itu akarnya ada di punggung kita dan keluar dari tulang punggung itu akarnya, ya. Dan di ujung jari-jari kita ini, di ujung kaki kita ada juga saraf-saraf, tapi itu ujung saraf. Ketika ditekan, disentuh itu, diterapi, pengaruh enggak? Pengaruh, tapi pengaruhnya kecil. Kalau kita tekan di akar saraf, ya, di pangkal saraf, ya, ini yang lebih bagus dampaknya, besar dampaknya dan besar pengaruhnya. Jadi insya Allah permasalahan telinga, permasalahan apapun yang ada di tubuh kita, insya Allah dengan totok punggung bisa. Ya. Persoalannya sekarang, kitanya nggak sabar Bapak Ibu. Kita maunya sekali dua kali terapi langsung sembuh. Ini sekarang masalahnya. Urusan kesembuhan bukan urusan kita lagi Bapak Ibu. Yang penting kita sudah berusaha secara alami, secara islami, sembuh dengan satu kali, alhamdulillah. Tak sembuh udah 100 kali tak juga sembuh, berarti Kenapa kita dengan mengamalkan ini saja Bapak Ibu, kita niat seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sarman kemarin. Kita terapi itu dunianya apa? Ingin mencari kesembuhan. Satu dunianya kan, akhiratnya sebelum kita terapi baca doa dulu, akhirat satu kan. Kemudian selama kita terapi baca zikir, baca istighfar, akhirat kan. Setelah selesai terapi alhamdulillah, akhirat. Jadi kalau dunia aja yang kita kejar, kesembuhan aja yang kita kejar, kecewa. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu lagi pesan kita, ketika kita berobat dengan secara islami, secara alami, tanamkan keikhlasan dan kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru karena kesembuhan itu bukan milik terapis. Kesembuhan itu bukan milik obat. Kesembuhan itu bukan punya rumah sehat atau rumah sakit atau siapapun dokter, tetapi kesembuhan itu adalah milik Allah. Terserah Allah mau berapa kali Allah sembuhkan. Yang sekali terapi banyak, alhamdulillah sembuh. Ya, seperti kemarin ada pasien datang
ibu-ibu ke rumah diterapi sama istri, totok punggung, datang aja naik jenjang tuh susah, sesak napas. Bengkak ternyata di area belikatnya. Jadi urusan batu, urusan pernapasan ternyata titiknya di belikat kanan dan kiri. Ketika ditekan, memang sakit terasa sama ibu itu. Sakit terasa sama ibu itu kata istri kan. Ditekan. Setelah selesai terapi, alhamdulillah tak ada batuk lagi Bapak Ibu. Dan pernapasannya pun longgar, plong. Padahal beliau sudah lama menderita penyakit itu. Sekali dengan izin Allah. Nah seandainya sekali belum juga sembuh, ulang lagi. Udah 2 kali belum juga, ulang lagi. Belum juga, ulang lagi. Ya, biasanya kita udah 2 kali, ini gimana nih ya? Muncul keraguan, ya kan? Nah, jadi jangan ya. Selama kita masih ikhtiar dengan secara islami, secara alami, insya Allah itu tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya? Insya Allah. Yang penting ikhtiar terus ya. Di samping itu juga kita harus kombinasi dengan ilahiyah tadi, mungkin sedekah ya, mungkin baca Quran, mungkin dengan terapi-terapi yang lain. Artinya apa? Kita kombinasikan biar lebih dahsyat ya. Niatkan sedekah, ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah berikanlah kesembuhan kepada hamba ya Allah. Bisa berwasilah dengan sedekah kita, berwasilah dengan bacaan Al-Quran kita, insya Allah bisa. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Apa? Susah tidur. Susah tidur Bapak Ibu, tetap di area punggung ya. Di area punggung, ditoto aja semua, tidur nanti itu. Rata-rata Bapak Ibu ketika pasien itu ditoto ya, ditekan, dilemaskan punggungnya, itu biasanya lebih tenang. Lebih tenang, bahkan tidak jarang pasien itu tertidur, sedang ditotok tertidur. Kenapa? Hormon bahagianya keluar Bapak Ibu. Hormon bahagia ada namanya hormon endorfin. Ketika dilakukan penotokan, pelemasan, penekanan di area punggung, ternyata juga menstabilkan, meningkatkan kinerja hormon-hormon kita, termasuk hormon endorfin banyak keluar. Tuh makanya ketika ditotok sakit tapi senang. Ya, senang-senang sakit gitu kan. Nah, kenapa? Hormon itu keluar. Ditekan sakit, setelah itu senang. Endorfinnya keluar. Bahkan banyak yang tertidur. Senang, bahagia ya. Jadi kalau ada yang punya masalah stres ya kan, susah tidur, totok punggungnya. Cepat tidurnya itu, bahagia dia itu. Ya, insya Allah bisa. Ya. Di area punggung. Ya. Bukan matanya yang ditotok ya. Toto supaya tidur, bukan. Ya, punggungnya. Oke. Saya Bapak Ibu ya. Dia berbicara dengan totok punggung ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Banyak sekali yang akan dibahas. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa kita khususkan ya. Materi tentang totok punggung insyaallah. Dan bisa kita praktekkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, yang kita kaji pada malam ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Sekali lagi jangan lupa tonton videonya ya di channel YouTube An-Naba Dakwah. Ya, subscribe, like and share dan komen. Ya, Pak Andri ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian dari kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada iktibarnya dalam kehidupan kita. Di tempat kita Masjid Naba sudah ada bekam, itu sesuai sunnah Rasul, ada jadwalnya, dan beberapa kita dari jemaah ini sudah ada schedule-nya, dan juga sudah ada totok punggung sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Syed tadi. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Lebih kurang berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.